Selanjutnya ada multiple utility atau utilitas bertingkat ya. Pada analisis sebelumnya, kita sudah membahas kasus single utility, panas dan dingin. Namun, analisis tersebut juga berlaku untuk utilitas bertingkat atau multiple utilities. Jika kita mengubah range suatu suhu pada contoh sebelumnya menjadi 110 derajat Fahrenheit, kita mendapatkan aliran diagram yang ditunjukkan pada 8112. Ini gambarnya. 8112 ya. Dapat dilihat pada utilitas panas kita perlu menggunakan uap steam bersuhu 270 derajat Fahrenheit. Selain itu, kita juga menggunakan steam pada 220 derajat Fahrenheit sebagai satu utilitas dingin dan air pendingin itu sebagai utilitas dingin kedua. Lalu dengan tahap ini kita menolak 40 kali 10 pangkat 3 BTU per jam ke steam dan 20 kali 10 pangkat 3 BTU per jam ke air pendingin, cooling water. Perhatikan bahwa tidak ada perpindahan panas antara dua interval suhu terbawah saat kita menggunakan multiple utilities. Jadi kita menggunakan pins lain yang disebut utilitas pins ke dalam jaringan. Sebuah utilitas pins tambahan untuk menyimpan utilitas baru yang dipertimbangkan. Pengaruh beberapa utilitas pada diagram TH ditunjukkan pada gambar 8113. Ini gambarnya. Ini gambar itu ya, pengaruh beberapa utilitas. Kemudian, kenali juga ada beberapa heuristik yang jelas terkait dengan penggunaan utilitas bertingkat, yaitu yang pertama ada selalu tambahkan panas pada tingkat suhu rendah mungkin relatif pada proses pins. Ini yang ini. Ada di 8110. Terus selalu hilangkan panas pada tingkat suhu tertinggi yang mungkin relatif terhadap proses pins. Ada di 8111. Selanjutnya ada perubahan fasa. Terdapat prosedur yang mensyaratkan bahwa nilai FCP dari stream menjadi konstanta. Kita dapat menggabungkan perubahan fasa yang terjadi pada suhu konstan ke dalam persamaan ini hanya dengan mengasumsikan perubahan suhunya 1 derajat Fahrenheit pada suhu perubahan fasa dan kemudian menghitung FCP fiktif yang memberikan panas yang sama dengan perubahan fasa yaitu jika panas yang sesuai dengan perubahan fasa adalah F delta Hv, kita tuliskan sebagai ini tulisannya ya, FT ini FT CPT ini 1 atau sama dengan delta HV ya, dimana FF ini dimana FF adalah FF dan CPF ini adalah nilai fiktif. Jadi ini tuh nilai fiktifnya ini. Untuk kasus campuran di mana plot diagram entalpi dengan suhu melengkung, kita hanya perlu membuat diagram tersebut linier. Terlihat pada gambar 8114 ini. Dengan demikian perubahan fasa hanya meningkatkan jumlah interval suhu yang dipertimbangkan. Jadi pada gambar 8114 ini itu tuh
menyebabkan perubahan fasalnya itu cuma meningkatkan jumlah interval suhu yang dikehendaki atau dipertimbangkan. Selanjutnya ada ini limitation of procedure atau batasan prosedur. Perhitungan beban pemanasan dan pendinginan minimum memerlukan hal-hal berikut. Yang pertama itu ada nilai FCP semua aliran yang diketahui ada di 81.13. Suhu masuk yang keluar dari semua aliran yang diketahui ada di 8114. Namun, variabel desain yang memperbaiki aliran proses seperti konversi, komposisi purge, rasio molar, reaktan, dan lain-lain harus ditentukan dari analisis optimasi. Untuk setiap variabel, optimasi melibatkan biaya daur ulang yang bergantung pada jaringan penukar panas. Jadi, aliran proses yang optimal bergantung pada jaringan penukar panas, tetapi kita harus mengetahui alirannya untuk menentukan jaringan. Jadi harus diketahui dulu alirannya untuk menentukan jaringannya. Kita menyelesaikan kasus dilema ini dengan menghitung jaringan sebagai fungsi aliran untuk memperkirakan kondisi desain yang optimal. Jadi diperkirakan dengan jaringan, memperkirakan kondisi desain yang optimal dengan cara menghitung jaringan sebagai fungsi aliran. Demikian pula jika heat exchanger digunakan untuk memanaskan lebih dahulu aliran yang meninggalkan flash drum atau absorber gas dan memasuki kolom distilasi, maka kita harus memasukkan dulu aliran ini ke dalam analisis. Selain itu, jika aliran proses digunakan untuk kolom tersebut akan berubah, dengan demikian analisis yang integrasi energi yang dibutuhkan dengan masalah desain total dan seringkali diperlukan beberapa studi kasus yang berulang. Selanjutnya di 8.2 ada minimum number of exchangers atau jumlah minimum penukar. Sini ada analisis sebelumnya memungkinkan untuk menentukan persyaratan pemanasan dan pendinginan minimum untuk jaringan penukar panas. Kita menggunakan hasil ini sebagai titik awal untuk menentukan jumlah minimum yang diperlukan. Analisis mengikuti prosedur yang dijelaskan dalam referensi sebelumnya. Di sini juga ada analisis hukum pertama. Kayak misalkan kita mempertimbangkan beban pemanasan dan pendinginan untuk masing-masing aliran proses serta persyaratan utilitas minimum yang sesuai dengan analisis hukum kedua. Ada di gambar 821 ini gambarnya. Gitu gambarnya, ini itunya hukumnya. Sekarang kita abaikan suhu pendekatan minimum dan hanya mempertimbangkan banyak jalur heat exchanger yang diperlukan untuk memindahkan panas dari sumber ke bak cuci atau sink. Jika kita memindahkan 70 kali 10 pangkat 3 BTU per hour dari hot utility ke stream 3, kita masih memiliki kekurangan 110 kali 10 pangkat 3 BTU per hour di stream 3. Jika kita memasok kekurangan ini dari stream 1, kita hanya punya 20 kali 10 pangkat 3 BTU per hour dari panas yang tersedia di stream 1. Jika kita memindahkan kelebihan ini ke stream 4,
kita akan mendapat kekurangan 340 kali 10 pangkat 3 BTU per hour di stream 4. Perhitungan lainnya ditunjukkan pada gambar 81.1 dan kita tahu bahwa ada 5 jalur diperlukan 5 heat exchanger. Perhatikan bahwa beban panas hanya kesetimbangan yang harus selalu terjadi karena beban pemanasan dan pendinginan memenuhi persyaratan hukum pertama. Kita dapat menggeneralisasi hasil dan menyatakan bahwa ini jadi jumlah exchanger sama dengan jumlah stream ditambah jumlah utilitas 1. Selanjutnya ada independent problem. Independent problem itu di sini di perhitungan atau di persamaan 821 yang ini. Ini 821 nih. Ini sama ini ya. Pada contoh tersebut kita hanya meningkatkan persyaratan utilitas, tetapi analisis hukum pertama masih terpenuhi jika kita mentransfer antara sumber dan sink seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.2.2 yang ini. Maka kita hanya membutuhkan 4 exchanger. Namun kita juga dapat menggambarkan ulang angka tersebut sehingga ada 2 masalah yang sepenuhnya independen. Ini juga termasuk hasil umum dari persamaan 8.21 menjadi ini. Kan yang ini ya. Karena kita ini dikembangkan menjadi 8.2 ini menjadi jumlah exchanger sama dengan jumlah stream ditambah jumlah utilitas dikurangi jumlah independent problem. Selanjutnya ada loop. Jika kita kembali ke contoh awal, kita dapat mempertimbangkan pengaturan yang ditunjukkan pada gambar 8.2.3. 8.2.3 ini gambarnya. Dapat dilihat bahwa masih bisa memenuhi kebutuhan perpindahan panas sedikit antara sumber dan sink untuk setiap nilai QE. Namun untuk konfigurasi ini kita membutuhkan 6 exchanger. Juga ada loop dan dalam jaringan, yaitu kita dapat melacak jalur melalui jaringan yang dimulai pada utilitas panas atau hot utility ke stream 3, ke stream 1, ke stream 4 dan kembali ke hot utility-nya. Setiap kali dapat melacak jalur yang dimulai pada satu titik dan kembali ke titik yang sama, kita katakan bahwa kita memiliki loop dalam jaringan, sehingga kita dapat mengetahui persamaan untuk menentukan jumlah exchanger. Jadi persamaan untuk jumlah exchangernya ya. Yang tadi persamaan jumlah exchanger itu ada jumlah stream ditambah jumlah utilitas ditambah jumlah loop dikurangi jumlah problem. Ini persamaannya ya, jumlah exchanger sama dengan jumlah stream ditambah jumlah utilitas dikurangin
sama jumlah problem ditambah jumlah loop tambah jumlah problem. Yang ini nih, bukan yang ini ya, mohon maaf ya, tapi yang ini persamaannya. Jumlah exchanger sama dengan jumlah stream ditambah jumlah utilitas di jumlah dikurangin number of problemnya atau jumlah problemnya. Selanjutnya ada ini di sini, pengaruh pins, analisis hukum kedua. Sebagai bagian dari perhitungan persyaratan pemanasan dan pendinginan minimum, kita menemukan bahwa ada suhu pins yang menguraikan masalah menjadi dua bagian yang berbeda. Bikin yang berbeda ini. Artinya di bawah keadaan pins, kita hanya membuang panas ke sebuah utilitas. Jadi untuk memasukkan analisis hukum kedua dalam perhitungan kita tentang jumlah minimum penukar, dapat digunakan persamaan 821 822 ke stream yang di atas dan di bawah pins dari gambar 824. Ini gambar 824, jadi sini tuh bisa menggunakan hukum yang tadi 821 sama 822. Dari 8.24 kita dapat melihat bahwa ada 4 stream di atas pins pada contoh ini. Sehingga persamaan 821 dengan asumsi tidak ada loop dan tidak ada independent problem memberikan rumus ini ya, dari 821 itu. Jadi sini pins atas sama dengan NE sama dengan pins atas atau NE sama dengan NS ditambah NU min 1, atau di sini kan ini ada ininya, NS nya 4 ditambah NC nya 1, ininya juga 1 sama dengan 4. Di bawah suhu pins hanya terdapat 3 stream, sehingga pins atas, pins bawah hanya below pins bawah atau NE nya sama dengan NS ditambah NU min 1. Di sini 3 NS nya 3 ditambah NU nya 1 min 1 sama dengan 3. Dengan demikian, untuk memenuhi minimum syarat pemanasan dan pendinginan membutuhkan total 7 exchanger. Namun untuk memenuhi hukum pertama hanya membutuhkan 5. Kemudian kita berharap bahwa jaringan untuk kebutuhan energi minimum akan memiliki 2 loop yang melintas pins, berikatan exchanger tambahan untuk setiap loop. Jika kita bersedia mengorbankan sebagian energi dan mentransfer panas melintasi keadaan pins, kita dapat menghilangkan 2 exchanger dari jaringan. Oleh karena itu ada trade-off biaya pengoperasian modal yang harus dievaluasi.
Lalu di 8.3 ada perkiraan area atau area estimasi. Kita sudah mampu memperkirakan kebutuhan pemanasan dan pendinginan minimum untuk suatu proses, bahkan untuk tanpa menukar jaringan exchanger-nya. Kita dapat menggunakan ini untuk memperkirakan biaya utilitas pabrik. Akan sangat diinginkan untuk memperkirakan biaya modal yang terkait dengan jaringan exchanger tanpa harus mendesain jaringannya. Untungnya, teknik untuk membuat perkiraan ini telah disajikan oleh Townsend dan Linhoff yang merupakan perpanjangan dari hasil sebelumnya oleh Hoffman. Di 8.5 ya, ada loop and paths. Loop and paths menyediakan cara untuk mengalihkan beban panas melalui jaringan. Lalu ada loops. Loops itu sekumpulan koneksi yang dapat dilacak pada jaringan yang dimulai dari suatu exchanger dan kembali ke exchanger yang sama, seperti pada gambar 8.51 yang ini. Sebuah loop juga bisa melewat melalui utilitas pada gambar 5.2. Nih, melalui utilitas. Adanya loop menyeratkan bahwa ada exchanger ekstra dalam jaringan. Artinya, jika kita memutus loop, kita dapat menghapus exchanger. Jadi, jika loopnya diputus, maka exchangernya juga dapat dihapus. Selanjutnya ada yang namanya breaking loops ya. Perhatikan contoh pada gambar 8.5.3. Ini. Persyaratan energi terpenuhi untuk setiap nilai QE. Nilai QE ya. Nilai QE-nya. Jika kita menetapkan QE-nya 20, salah satu heat exchanger atau jalur penghubung di jaringan akan menghilang. Tentu saja, loop yang ditunjukkan pada gambar 8.53 sama dengan salah satu loop dalam masalah desain. Gambar 8.4.12 selalu memenuhi beban panas setiap aliran dan mengurangi jumlah QE dari satu exchanger, tetapi menambahkan ke exchanger lainnya di aliran yang sama. Contoh di mana kita memutuskan salah satu loop lainnya pada gambar 8.412. Jadi di gambar 8.12 nya ada yang B, ada yang ABC ya. Itu tuh jadi untuk memenuhi beban panasnya itu setiap aliran itu mengurangi jumlah QE dari suatu exchanger dengan tapi menambahkannya ke exchanger yang lain pada aliran yang sama. Lalu setelah itu ada paths. Jalur adalah koneksi antara pemanas dan pendingin dalam jaringan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 854 yang ini gambarnya. 854 menunjukkan dua jalur yang mungkin untuk contoh kita dapat menggeser beban di sepanjang jalur seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.55. Nih, yang buat menggeser beban ditunjukkan pada gambar 5.55. Di sini hanya menambahkan jumlah panas berlebih ke utilitas panas dan menguranginya dari exchanger lain pada aliran yang sama, sehingga total beban panas untuk aliran tidak berubah. Tentu saja, juga mengurangi beban panas pada aliran lain yang melewati exchanger ini. Jadi, kita harus menambahkan panas ke aliran ini, baik di aliran lain atau ke pendinginnya. Di sini ya. Jadi, dikurangi panasnya terus ditambahkan ke exchanger yang lain.
Selanjutnya ada restoring delta T min. Di sini mengembalikan suhu pendekatan minimum pada titik ini dalam jaringan dengan menggeser panas sepanjang jalur. Bisa dilihat pada gambar 863 di atas ini gambarnya 863. Karena suhu outlet uap 1 adalah 120 derajat Fahrenheit, kami ingin suhu masuk baru menjadi 110 derajat Fahrenheit. Maka kita menghitung jumlah panas yang harus kita geser di sepanjang jalur untuk mendapatkan intermediate. Jadi gambar 86.3. Nah, jadi digeser ya. Digeser panasnya untuk mendapatkan suhu intermediate. Jadi ini perhitungannya 120 dikurangin sama QE dikali 10 pangkat 3 sama dengan 3000 dikali 110 dikurang 90. QE nya sama dengan 60 dikali 10 pangkat 3. Lalu di sini ada breaking the second loop atau mematahkan loop kedua. Di sini tuh memecahkan satu loop melalui pendingin. Bisa dilihat pada gambar 8412. Telah menembus kedua loop melalui pendingin. Namun masih ada loop yang kedua yang tersisa di gambar 864. Ini gambar 864-nya. Ada dua loop tersisa di sini. Beban panas terkecil dalam loop ini adalah 10 kali 10 pangkat 3 BTU per jam. Jadi dikurangi untuk menambahkan QE sama dengan 10. Lalu melanjutkan putaran. Hasilnya ditunjukkan pada gambar 865 yang ini. Dan suhu uap baru termasuk pada gambar ini. Untuk kasus ini tidak menemukan pelanggaran lain dari delta T min meskipun sering dilakukan. Bahkan suhu pendekatan minimum untuk desain ini melebihi 10 derajat Fahrenheit atau 120 dikurangi 107 sama dengan 13 Fahrenheit.